Kalian perhatikan nggak? Banyak teman-teman kalian yang sekarang nggak mau naik jabatan. Lucu ya, dinaikin jabatan nggak mau. Malah minta berhenti, pengen di jabatan yang sama. Walaupun naik jabatan itu artinya kenaikan gaji, punya power lebih besar. Nggak mau. Kemarin ada salah seorang orang muda nih, berada pada posisi manajerial, mau dinaikin posisinya. Dia bilang enggak deh. Udah dipanggil sampai ke luar negeri, board manggil, kemudian ditawarkan untuk jadi bos di sini. Nggak mau dia. Dia pengen tetap bekerja seperti saat ini. Inilah fenomena yang disebut sebagai conscious unbossing. Dan ternyata jumlahnya semakin banyak. Dulu saya pikir cuma di Jepang. Di Jepang itu kalau 10 tahun yang lalu saya ke sana, ketemu dengan anak-anak muda, mereka bilang, even kami nggak mau bergabung di labor force. Nggak mau deh seperti bapak gue. Bapak gue itu pulang malam, mabok, ibu gue juga bekerja, gue nggak ada temen di rumah. Akhirnya pets jadi temennya. Nah, tapi menarik kali ini terjadi di kalangan anak muda dan studi ini ditemukan oleh suatu lembaga recruitment company yang bernama Walters. Ditemukan bahwa 57% profesional Gen Z menghindari posisi manajemen. 67% melihat manajemen tingkat menengah sebagai posisi yang stresnya tinggi dan rewardnya rendah. Hanya 13% yang menyukai struktur hierarki tradisional. Kenapa ya begitu? Ini jawabannya. Satu, manajer dilihat sebagai penanggung resiko tanpa kuasa nyata. Kedua, ternyata fleksibilitas lebih bernilai daripada titel. Bagi mereka, waktu adalah aset utama, kesehatan mental adalah modal kerja, kebebasan lokasi adalah kualitas hidup. Lalu juga ada yang memandang bahwa remote work mengubah makna kepemimpinan. Jadi hierarki menjadi tidak terlihat hari ini. Kalau saya bisa berdampak tanpa menjadi bos, mengapa harus menjadi bos? Ini fenomena yang sehari-hari kita lihat. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian masih menginginkan posisi sebagai pengendali, sebagai pimpinan, sebagai bos dalam struktur yang Anda naik pangkat lalu kemudian naik segalanya? Apakah Anda memilih itu atau yang sebaliknya seperti yang saya sebutkan? Ini PR bagi orang-orang HR karena ternyata generasi ini melihat jam kerja lebih panjang, meeting lebih banyak, ekspektasi selalu mereka harus available. Ini menjadi pemberontakan bagi kaum muda. Tentu kita harus mengantisipasinya dan menciptakan suasana kerja yang berbeda. Tanpa itu, korporasi akan punah, kepemimpinan tidak ada yang melanjutkannya. Stay relevant.